Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 159. Ya, kita turunkan hadisnya. Ditemukan juga nanti di hadis Muslim seperti yang telah Anda tuliskan. Lihat kalimatnya. Hadisnya dari Hamran. Hamran ini khadimnya atau pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan. Kata Hamran, "Laqad da'ani Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu." Utsman bin Affan pernah memanggil saya satu kali, kemudian mengajarkan saya untuk berwudu. Fa amarani an atawadda, maka memerintahkan saya untuk berwudu. Utsman mengajari dulu. Lihat bagaimana cara Utsman mengajari kepada beliau. Yang pertama, lihat kalimatnya. Saya mulai dari sunnahnya dulu ya. Baik. Perhatikan. Pertama dengan menyampaikan hadis Nabi tadi, yaitu mulai dengan mengucapkan kalimat bismillah. Dan mohon izin ya, ketika Anda ucapkan bismillah, tolong jangan cuma di lisan. Rasakan Allah melihat Anda. Mengawasi. Sehingga kita ingin tampilkan wudu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik, mulai dengan bisa membersihkan tangan dulu, telapak ini, dengan menyela-nyela begini ya. Jadi bukan cuma begini, pakai sabun tapi ini nggak disela, itu tidak diinginkan. Ya, jadi Anda siapkan airnya, bisa dengan menggunakan keran tapi tidak berlebihan. Ingat, ya jangan sampai air mengalir terlalu berlebihan, dan itu tidak diinginkan. Baik, bahkan Utsman bin Affan wudunya nggak pakai keran. Ya, beliau wudunya menggunakan bejana. Jadi kalau seperti ini misal, ya saya ambil ini aja lah. Ini gayung misalnya kan, bukan gayung yang ditumpahkan. Jadi begini tidak, tapi airnya diambil. Perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini ya diambil begini. Baru kemudian setelah begini. Paham? Baik ya. Jadi ingat bagaimana efisiensi penggunaan air di sini. Bukan dicelupkan ke dalam begini. Ya, tidak juga ditumpahkan seperti ini. Ya, nanti Anda akan temukan orang yang basuh muka, gayungnya ke sini gitu kan. Basuh tangan, gayungnya ke sini, akan ditemukan seperti itu. Ya. Nah, ini menyalahi ketentuan hadis. Lihat, ambil begini. Mulai sela-sela begini. Paham? Satu, sebentar. Kalau ini sudah selesai, taib sudah dianggap baik, 2-3 kali, kadang-kadang Nabi 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi tidak berlebihan. Lebih daripada 3 kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan Nabi. Baik, setelah itu, mulai dengan niat tamadmad. Berkumur-kumur. Dalam bahasa Arab, kalimat tamadmad itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi juga mengeluarkan kotoran yang di mulut. Jadi begitu Anda masukkan misalnya air ke mulut, ya bahasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Utsman, Anda ambil airnya ke mulut, kemudian mulai hirup sedikit, istinsyak ke hidung. Jelas? Lalu Anda kumur-kumurkan itu sambil mengeluarkan kotoran di mulut. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi meminta untuk sebagian menyikat ininya, menyikat giginya. Ya, ada yang menggunakan siwak, ada yang menggunakan sebagian dari tangannya seperti ini. Ya, agar sebagian kotoran yang ada di giginya bisa keluar. Seperti demikian. Paham sampai sini? Baik. Sebagian dihisap ke hidung, tidak perlu berlebihan, yang penting kotoran bisa terserap dan bisa keluar. Ya, Anda bisa kuatkan, namanya istinthar. Istinthar itu menguatkan, mengeluarkan dengan kuat, menyebarkan. Bisa begitu. Bisa Anda tutup misalnya salah satu dengan jemarinya. Ya. Paham sampai sini? Baik, saya ulangi ya. Ambil air, sudah selesai, bismillah. Kemudian Anda mulai berwudu, kumur-kumur. Hirup sebagian, keluarkan. Jelas sampai sini? Baik, bisa 2-3 kali. Ini masuk dalam kategori sunnah. Artinya kalau Anda tunaikan, pahalanya banyak di sini. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokok ini. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, wudunya tetap sah. Misal, kumur-kumur sempurna, ini sempurna, tapi basuh wajah sebagian tidak tersapu, maka wudunya batal. Tapi kalau Anda misalnya, tangan tidak tersapu sebagian, yang sunnah begini, sebagian tidak tersapu. Kemudian Anda berwudu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyar. Ya, tapi Anda wudunya sempurna pada yang pokok. Ya, nanti 4 kita jelaskan, itu sempurna semuanya, maka wudunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna, tapi wudunya dianggap sah. Anda sholatnya sah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Saya mau agak pelan-pelan ya, supaya
dipahami betul, dan jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita bahas. Sepakat sampai sini? Baik, saya mulai. Bismillah. Perhatikan, ada 4 yang pokok berdasar keterangan Al-Quran di Quran surah kelima ayat yang ke-6. Pertama wajah. Saya ulang, pertama wajah. Nanti setelah itu kita praktekkan. Pertama wajah. Kedua, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki sampai kedua mata kaki. Alhamdulillah. Kaki sampai kedua mata kaki. Wajah, tangan sampai siku, kepala, dan kaki sampai kedua mata kaki. Jelas? Berarti itu 4 yang pokok ya. Selebihnya sunnah. Ya, selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman di jalan misalnya menemukan air yang sangat terbatas tapi cukup bagi yang 4 ini, jangan dulu tayamum. 4 ini dahulukan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara kita membasuhnya. Bismillah. Baik. Perhatikan bahasa Qur'annya ketika menyebutkan membasuh wajah, kalimatnya menggunakan kata ghassala. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Pertama, mohon fokus. Kalimat ghassala, faghsilu, itu mengandung arti mengambil sesuatu untuk ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Bukan ditumpahkan dulu baru dihapuskan. Jelas ya? Jadi Anda ambil air, awas hati-hati, Anda keliru bisa salah. Ambil airnya, setelah itu, kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah, sekarang perhatikan, apa batasan wajah dulu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya, kita lihat ya. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah, bagian depan, tampak depan di sini, sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul, termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya, sampai ke dagu. Kalau yang ada janggutnya, sudah sampai di selai begini. Nanti 1 kali, tidak usah ngambil air lagi. Ya, nanti saya contohkan. Saya ulang ya. Bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini, sampai ke tampak wajah depan, sini, sampai ke bagian bawah telinga di sini, sampai ke dagu di sini. Yang ada jenggotnya sekalian di selai. Paham sampai sini? Baik, saya praktekkan ya. Bismillah. Ambil airnya, yang Anda tumpahkan. Sekarang perhatikan cara menumpahkannya ya. Bisa bermacam-macam, tapi poinnya ada 2 hal yang harus Anda ketahui. Ini ditumpahkan, ya. Saat ditumpahkan begini, yang jari telunjuk itu bisa membersihkan sudut-sudut mata. Ya. Jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan, yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga insya Allah ketika Anda berwudu seperti ini, kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, di Anda masukkan begini, Anda basuh, telunjuknya mulai menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu, jempol membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air, tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian ini. Ya. Dan selesai. Ambil lagi, dan tumpahkan seperti ini. Ya, selesai. Jelas? Baik, 2 sampai 3 kali. Maksud 2-3 kali itu begini, tidak harus Anda sampai 3 kali. Kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, Anda bisa cukupkan. Ya, kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap dengan baik. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Kita belum selesai. Selanjutnya, saya mohon izin agak cepat ya, karena saya meng-cancel talim setelah ini karena harus istirahat, ada kondisi yang harus disesuaikan. Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus. Baik. Sekarang perhatikan, setelah wajah apa? Ingat, bukan tangan. Awas, bukan tangan, tapi tangan sampai siku. Gak pakai tangan sampai siku. Lihat sini. Kalau cuma tangan saja, yad dalam bahasa Arab, itu artinya dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Yad. Jelas? Baik. Tapi dalam bahasa fikih,
Setiap ibadah itu selalu detil, sampai di mana kita harus basuh, di mana kita praktekkan. Saya beri contoh misal, ini telapak tangan disebut kaf, ini pergelangan disebut rusuh, ini sa'id, ini mirfaq, jamannya marafiq. Kalau cuma tangan sampai sini, katif, sampai bahu. Sekarang perhatikan, Anda dalam sholat saja misalnya, bagaimana cara telapak yang kanan menutup punggung yang kiri. Itu ada di hadis An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan, kaf al-yumna alal yusra. Letakkan punggung yang kanan di punggung yang kiri begini. Atau rusgha ala rusghi. Ya, ini pergelangan di pergelangan. Jadi ketemu pergelangan di sini. Ya, ini. Tapi langsung ya, tidak Anda ukur dulu Allah gitu kan? Enggak, jadi langsung aja. Nah, ini ya. Nah, saya ingin tunjukkan maksud saya bahwa dalam bahasa fikih itu kalimatnya selalu jelas. Dia tidak pernah samar. Kalimatnya jelas. Jadi kalau disebutkan rusghi berarti cuma sampai sini. Kalau disebutkan kaf cuma yang ini. Kalau disebutkan mirfaq berarti hanya sampai sini, tidak sampai ke sini. Nah, ini artinya saat Anda berwudu, kalimat Qur'annya adalah meminta Anda membasuh tangan dari ujung jari sampai ke sini aja batasnya. Marafiq. Jadi kalau sampai sini salah, sampai sini keliru, mesti sampai sini. Ke sini pun berlebihan. Paham ya? Dan tolong diingat, bersihkannya, membasuhnya, menumpahkannya itu dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan airnya diputar kerannya, lalu Anda tadahkan begini, siku Anda dibeginikan. Itu keliru. Kalau dalam bahasa Qur'annya keliru. Ya karena yang benar itu diambil airnya, kemudian ditumpahkan ke sini, baru dibasuhkan, turunkan kembali. Ya, nanti kita akan lihat kenapa mesti seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya. 3 kali selesaikan, baru kemudian yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, ambil airnya, tumpahkan, basuh, turunkan. Sampai 3 kali, sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini, ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita. Dan itu yang akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Baik, yang ketiga. 3. Wamsahu biru'usikum. Baik, yang ketiga, kalimatnya berubah dari kata ghassala menjadi masaha. Ya, dari kata ghassala menjadi masaha. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Ya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa seperti ini, mustahil. Ya. Dari ghassala jadi masaha. Wamsahu biru'usikum. Kalau yang ini artinya membasuh, menumpahkan air di tempat yang akan dibersihkan. Tapi kalau yang ini artinya mengusap. Usap. Yang dimaksud dengan mengusap di sini, artinya airnya tumpahkan dulu. Jadi begitu Anda misalnya ingin mengusap bagian kepala, ya, biru'usikum kepala, Anda ambil airnya, dan tumpahkan dulu begini. Tumpahkan, baru diusapkan. Jadi bukan ambil airnya lalu disampaikan ke kepala, begini, tidak. Ya awas, nanti juga ada kasus sebagian akhwat ketika akan berwudu langsung tuh di jilbabnya begini-begini. Ada kasus begitu, itu nggak tepat. Itu tidak tepat. Tadi kita lihat yang tepatnya. Ya. Karena yang dimaksud masaha itu bukan air diambil tumpahkan, tapi tumpahkan dulu airnya, baru diusapkan. Paham? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu biru'usikum. 1 ru'us. Jama' dari kata ra'sun, ru'us, jama' dari kata ra'sun, yang berarti kepala, bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Jadi kalau ada orang berwudu hanya membasuh rambutnya saja, itu tidak sah wudunya. Kadang-kadang ada sebagian laki-laki atau anaknya gitu kan, yang remaja tuh pengen cepat segera kan, rambut sudah rapi, kemudian wudu lagi batal, cuman rambutnya aja begini, takut gitu kan, nggak nyampe kepalanya, itu batal. Dia nggak sah wudunya, harus mengulang dia. Ya, paham sampai sini? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepala sehingga semua orang bisa berwudu dengan baik. Kalau disebutkan rambut kan yang nggak punya rambut repot ya. Time. Dan ini yang menarik. Ketika Allah meminta mengusap kepala, menggunakan huruf ba di situ. Wamsahu biru'usikum. Padahal Allah bisa mengatakan begini, wamsahu ru'usakum. Tapi pakai ba di sini. Biru'usikum. Ya, kalau kalimatnya hanya sekedar mengatakan wamsahu ru'usakum tidak menggunakan ba, maka semua kepala wajib dibasuh dari depan sampai belakang. Habis. Tapi ketika menggunakan ba dari 14 fungsi tadi,
Ya, di sini terdapat 3 fungsi utama. Ba dalam huruf ini. Ya. Nanti ada orang kita, orang Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, alhamdulillah dapat gelar doktor S3 hanya membahas huruf ba ini aja. Ba di ayat ini dibahas dapat doktor tuh. Ya, teman-teman yang belum silahkan, masih ada huruf ta, huruf da, huruf jim, huruf sampai ya tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Di bahasa Arab itu, saya di jurusan bahasa Arab itu luar biasa. Bukan cuman kalimatnya, hurufnya, harokatnya ada maknanya. Ya, makanya Masya Allah Quran turun dengan bahasa Arab tuh banyak hikmah di situ. Ya, banyak hikmah. Nah, sekarang ba yang pertama itu bermakna istighraq namanya. Ba al-istighraq, yaitu ba yang menunjuk kepada makna holistik luas, tanpa batas. Ya, al-istighraq namanya. Ba yang menunjuk pada makna yang luas tanpa batas, al-istighraq. Ya. Artinya, pada yang pertama ini Anda diperkenankan untuk membasuh kepala, mengusap kepala setelah airnya ditumpahkan. Misal, Anda ambil airnya, Anda tumpahkan begini, kemudian Anda usap dari depan sampai belakang, seluruhan kepala. Jelas? Ya, nanti setelah itu, kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sambil telinganya kemudian sekaligus ya dibersihkan. Jadi tidak mengambil air lagi. Kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Anda ambil begini, tumpahkan, bersihkan kepala sampai ke sini, kemudian baru ke telinga di sini. Ya. Baik. Jadi lihat membersihkan telinga ya, yang telunjuk ini bagian di dalam sini, yang jempol bagian belakang sini. Jadi begitu Anda usap sini, kembalikan ke sini, kemudian ke telinga di sini. Ya. Jelas di sini? Ya. Baik. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan Anda boleh membasuh ya, atau mengusap bagian kepala, kemudian mengambil air lagi untuk basuh telinga. Itu ada hadisnya. Jadi untuk basuh telinga ini sifatnya fleksibel, bisa langsung dari kepala kemudian ke telinga, bisa langsung kepala dulu, ngambil air untuk telinga. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, ini yang unik. Kenapa menggunakan huruf ba? Karena tidak setiap orang ya punya potensi bisa menyapu, mengusap semua kepalanya. Mungkin ada orang yang mohon maaf, ada luka sebagian di kepalanya. Ada ikhwan yang kena luka misalnya kan, nggak bisa diusap semua. Bagaimana caranya? Maka fungsi ba di sini adalah fungsi yang kedua, namanya at-tab'id ma'at tahdid. Ya, membasuh sebagian dari kepala itu, tapi ada batasnya. Sampai ubun-ubun sini. Jadi kalau Anda sedang ada persoalan, kemudian tidak membasuh, tidak bisa mengusap secara keseluruhan, Anda boleh mengusap sebagian dari kepala, batasnya di ubun-ubun di sini. Ya. Dan Masya Allah, ini juga bagian dari kemudahan untuk akhwat sekalian kan? Ada yang sedang berkerudung, berhijab, tidak bisa misalnya membuka di tengah-tengah kebanyakan orang, misal sebagian tertentunya, ini boleh, Anda tidak usah lepas jilbabnya. Ya, Anda ambil airnya, tumpahkan, misalnya di sini aja, sah wudunya. Ya, sah itu sah wudunya. Ingat, awas ya, nggak enak itu karena belum terbiasa, karena belum tahu ilmu, membiasakan sesuatu yang keliru, belum membiasakan sesuatu yang benar. Dia nggak usah dicopot, apalagi misalnya ada yang ngambil air, dibasah-basahin di sini, gitu ya. Nah itu nggak tepat ya. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Baik. Bahkan yang ketiga, ba di sini berfungsi at-tab'id min dunit tahdid. Tab'id sebagian dan tidak dibatasi. Jadi kalaupun di sini ada masalah misalnya, yang penting Anda basuh sebagian kepala sudah sah wudunya. Anda ambil, misal di sininya susah, basuh yang ini, basuh yang ini, basuh yang belakang, sepanjang masuk dalam bagian kepala di sini itu sudah sah wudunya. Di sini Nabi ajarkan pada sahabat, sahabat ajarkan pada tabi'in, tabi'in sampaikan pada ulama. Semua sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Sepakat sampai sini? Harus sepakat. Sahabat saja sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, nggak sepakat. Aneh Anda. Masih begitu saya pulang gitu kan? Wah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yang terakhir pelan-pelan ya. Kaki sampai 2 mata kaki. Perhatikan cara membersihkannya. Ini kerjaan setan sering di sini. Ya, kerjaan setan membuat buru-buru sering di sini. Dan tidak sedikit yang diancam oleh Nabi sampai keluar ancaman Nabi. Kalau kamu masih begitu, bisa disiksa di neraka. Ya, tidak sedikit kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum, ya ada kebanyakan orang disiksa di neraka persoalan kotoran di jempol kakinya. Ya, ada persoalan di wudunya. Dia nganggap ringan. Ya, nganggap ringan. Masalahnya kan kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak benar kan? Ya, jadi turunannya banyak, sholat yang nggak benar, doanya nggak diterima, macam-macamnya, kesalahan banyak, amal soleh nggak ada. Kan jadi masalah kan? Baik, maka dari itu silakan perhatikan. Pertama, untuk membasuh kaki ini,
Kalau bisa Anda bagi pada 3 bagian. Pertama, perhatikan sebentar ya. Saya angkat sedikit sebentar. Jadi mulai air pertama, Anda gunakan untuk menyelai-nyelai dulu sini. Nah, ini contoh nabinya. Jelas ya? Sela-sela ini. Dan menggunakan yang kelingking ya. Sunnahnya gunakan kelingking. Ustaz, kenapa nggak pakai jempol? Kegedean ya. Halo. Cukup kelingking aja. Ya. Ini maksudnya yang sewajarnya di sini ya. Anda ambil air, masukkan sini. Lihat. Bersihkan termasuk yang sela-sela di jempol ini. Kotoran-kotoran ini. Mau ketemu Allah masa kotor? Antum masuk ke ruangan aja, sepatu dibersihkan. Anda kalau ke Auckland, ke New Zealand itu, sepatu kotor nggak bisa masuk, Pak. Langsung bunyi, dikejar anjing lagi. Betul, langsung bunyi. Ada langsung sebelum Anda turun di video di pesawat itu ditampilkan makanan, macam-macam buah-buahan nggak boleh kecuali yang ada di situ aja. Kecuali Anda declare. Apalagi sepatu kotor nggak bisa masuk. Ke tempat manusia aja sepatu kotor nggak bisa masuk. Masa ketemu Allah kotor? Iya, jadi Anda bersihkan bagian pertama di sini. Kedua Anda ambil bagian belakang, Anda rapikan dulu sampai ke sini. Yang ketiga ambil air lagi, ratakan keseluruhannya. Ini insya Allah akan lebih baik itu. Ya, jelas di sini? Paham? Boleh saya turunkan?